www.google.com. CKUPGS. ZID. Ya, terima kasih Mas Faiz. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Ya, harus Oke, admit Pak. all. Sudah sarapan semua teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Nanti ada praktikum semua ya, jam 9:30 ya teman-teman ya. Apakah presentasinya kelihatan teman-teman? PPT-nya? PPT saya? Kelihatan tidak? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan ya? Oke. Udah kelihatan sekarang? Sudah ya? Masih belum, Pak. Masih belum? You are sharing another application Windows. Apa ini? Coba. Ya udah, entire screen aja. Nah, kalau sekarang sudah kelihatan? Belum juga? Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? PPT ya? Ya, baik teman-teman. Sambil menunggu yang lain ya, kita mulai saja. Tidak harus on cam teman-teman, karena sebentar lagi Anda juga ada yang praktikum ya. Saya mohon maaf tidak bisa di kelas karena tadi ada keperluan, sehingga untuk menyusul kuliah kita secara online sinkron nih. Ya, kebetulan kemarin juga online sinkron ya, tapi semoga tidak mengurangi pemahaman teman-teman mengenai materi bab 3 dan bab 4 nih. Bab 3, sekarang pertemuan ketiga atau 4 teman-teman? Bab 3 ya sekarang ya? Ya, berangsur-angsur masuk ini. Di Google Meet ini saya tidak bisa mengeset auto admit ya, jadi harus kita klik satu persatu. Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa atau bersilakan. Ya, berdoa tidak dibatasi teman-teman. Apakah suara saya terdengar dengan jelas teman? Semuanya? Jelas, Pak. Jelas, oke. Baik, kita mulai. Kita akan membicarakan mengenai analisis algoritma, dan nanti kita akan membahas tentang strategi algoritma ya. Jadi algoritma itu ada strateginya, karena setiap algoritma tidak selalu optimal dalam menyelesaikan suatu kasus ya. Jadi strategi algoritmanya ada beberapa. Yang pertama kali kita pelajari nanti adalah exhaustive search atau brute force ya, kemudian greedy. Ya, namun sebelumnya kita flashback sedikit dengan yang kemarin teman-teman. Ya, jadi di sini ini adalah suatu tabel yang mengindikasikan suatu bentuk kompleksitas algoritma ya, dari yang paling ringan, yang paling tidak kompleks sampai yang paling kompleks. Nah, ini adalah pertambahan jumlah input
jumlah input n dari 10 bertambah sampai dengan 1000. Untuk algoritma dengan kompleksitas n, ketika n itu bertambah secara linear, maka di sini pertumbuhan running time-nya juga linear. Sedangkan algoritma ini ya, n log atau n2 log n ini juga bertambahnya masih mirip ya, masih linear juga, agak linear tapi smoothing naik ya, karena ini logaritmik. Kemudian ini algoritma dengan kompleksitas polinomial n kuadrat, ini juga n pangkat 3. Ketika n itu bertambah, n data yang diproses itu bertambah secara linear, ini akan kompleksitas waktunya, running time waktunya ketika proses n 10, lalu n sama dengan 1000 data, n sama dengan 1 juta data, ini bertumbuhnya running time-nya secara n kuadrat. Kalau yang n pangkat 3, seiring dengan pertambahan jumlah data yang diproses secara linear, pertambahan datanya linear, maka ini pertumbuhan waktu prosesnya atau running time-nya ini secara n kubik. Nah, apalagi yang ini lebih kompleks lagi. Nah, algoritma yang sudah di atas n pangkat 3 ini biasanya harus dioptimasi, teman-teman. Nah, sebenarnya di dalam analis algoritma ini, kalau sudah n kubik itu biasanya ya kalau bisa dioptimasi. Tapi kalau misalkan algoritmanya memang sulit, ya terpaksanya harus n pangkat 3, ini masih bisa diterima ya. Tapi ini untuk menyelesaikan suatu proses itu n pangkat 3 itu sebenarnya juga sudah ini sudah merupakan batas ya, teman-teman ya. Batas yang batas amannya begitu. Kalau paling kompleks ya jangan lebih dari n pangkat 3. Tapi kalau sudah sampai ke sini, ini harus perlu kita optimasi. Ya, kemarin teman-teman membicarakan ini ya, big theta, big O, dan big omega ini, teman-teman. Nah, jadi big omega f suatu kompleksitas algoritma itu masih dalam taraf cakupan big O Gn, berarti kompleksitas algoritma f itu atau fn itu bertumbuhnya tidak lebih cepat dari Gn ya. Nah, indikasinya kemarin ya, dengan suatu konstanta Gn dikalikan suatu konstanta itu akan lebih besar dari Fn. Jadi si Gn itu selalu menjadi big O-nya Fn. Gn ini selalu menjadi big O-nya Fn. Sedangkan ini Gn itu menjadi big omega-nya Fn apabila si Gn itu merupakan batas bawahnya si F. Artinya apa? Fn ini Fn ini pertumbuhannya itu ini ya, teman-teman ya, lebih besar daripada Gn. Jadi big omega Gn ini adalah batas bawahnya Fn apabila kompleksitas terbaiknya Fn itu sama dengan batas bawahnya Gn. Jadi kompleksitas terbaik ketika kondisi terbaiknya si Fn itu adalah big omega Gn. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ya, misalkan Fn dibandingkan dengan suatu koefisien dikalikan dengan Gn, hasil dari koefisien perkalian dengan Gn itu masih lebih kecil dari Fn. Artinya si kondisi terbaiknya itu masih lebih kecil daripada Fn. Sehingga F sama dengan big omega Gn. Nah, cara perhitungan lainnya ya, kalau kemarin kita menggunakan koefisien, kalau ini menggunakan limit ya. Ini salah satu metode untuk mengenali Fn ini masuk dalam big theta Gn, apakah big O Gn atau big omega Gn. Nah, ini dengan limit n mendekati tak hingga, kemudian Fn-nya kita bagikan dengan Gn. Nah, kalau Fn bagi Gn itu tidak sama dengan 0 atau tak hingga, berarti si Fn ini masih masuk dalam big theta Gn. Ya, ini harusnya ini bilangan suatu ini ya, teman-teman ya. Bilangan bulat ya, tapi masuk tak hingga juga. Ini Fn sama dengan big theta Gn. Kemudian kalau misalkan Fn dibagi Gn ini hasilnya tidak sama dengan tak hingga ya. Jadi misalkan ini 0, hasilnya 0. Artinya Fn-nya sangat lebih kecil daripada Gn, maka Fn ini masih masuk dalam big O Gn, atau Gn itu selalu melingkupi lebih besar dari Fn. Fn not grow as fast Gn ya. Jadi pertumbuhan Fn tidak lebih cepat daripada Gn. Kemudian ini Fn dibagi Gn, ini kalau hasilnya tidak sama dengan 0, maka dia Fn itu merupakan batas Fn adalah big omega Gn, atau Gn ini menjadi batas bawah kompleksitas terbaik dari Fn gitu.
Jadi Fn itu lebih besar kompleksitasnya daripada Gn. Untuk suatu Gn yang kondisi kompleksitasnya itu lebih kecil daripada Fn. Tapi biasanya ini jarang digunakan ya. Yang sering digunakan adalah Big O Gn. Karena apa? Ketika Fn itu running, ketika Fn itu bertambah, apakah pertambahannya itu melebihi ini enggak? Melebihi OGN-nya ini enggak? Nah, jadi kondisi terburuknya ini Fn ini harus lebih kecil dari kondisi terburuknya ya. Jadi misalkan seperti ini ya. Kita punya Fn itu 5n kuadrat plus 6n plus 7. Kemudian Gn ini misalkan kita ambil dari n kuadrat ya. Kalau ini koefisiennya 1, 5n kuadrat plus 6n plus 7 dibagi 1n kuadrat, hasilnya 5 ya, hasilnya 5. Nah, menurut ini tadi, kalau ini hasilnya 5, maka ini masuk ke dalam Big Theta Gn. Artinya apa? Ini Fn ini merupakan kondisi rata-rata, kompleksitas rata-rata dari Gn. Sehingga ini masuk Big Theta Gn. Mengapa seperti itu? Karena kalau misalkan ini suatu koefisiennya itu 1, Fn-nya lebih besar dari n kuadrat. Tapi ketika koefisiennya n kuadrat ini 100, maka yang Cgn ini lebih besar dari Fn. Artinya ada C2Gn yang lebih besar dari Fn, dan juga C1Gn yang lebih kecil dari Fn. Sehingga ini masuk dalam Big Theta Gn ya. Fn sama dengan Big Theta n kuadrat. Dia memiliki kompleksitas rata-rata n kuadrat. Kemudian ini, misalkan kompleksitas algoritma kita itu Fn sama dengan n kuadrat, kemudian Gn ini adalah suatu kompleksitas ya, dengan besarannya n berorder 3, n pangkat 3, maka sudah pasti bahwa Gn ini lebih kompleks daripada Fn. Maka Fn ini masuk dalam, ini sebenarnya nggak harus tanda sama dengan, tapi bisa menggunakan tanda E ya, elemen Fn elemen Big O n pangkat 3. Artinya pertumbuhan Fn ini, n kuadrat ini tidak bisa lebih besar daripada n pangkat 3 ya, sehingga Big O n pangkat 3 ini menjadi kondisi yang kompleksitasnya terburuk, lebih buruk daripada Fn, dan Fn ini selalu di bawahnya pertumbuhan dari n pangkat 3. Nah, indikasinya seperti ini, limit n mendekati tak hingga dari n kuadrat dibagi n pangkat 3, ini hasilnya 0 ya. Artinya Fn-nya selalu lebih kecil dari Gn. Fn not grow as fast Gn. Kemudian ini, kalau misalkan kompleksitas algoritma kita Fn sama dengan n pangkat 3, sedangkan kondisi terbaiknya dari suatu algoritma ini, Fn ini adalah n kuadrat, maka kalau kita bandingkan, jelas Fn ini n pangkat 3 dibagi dengan Gn dibagi n kuadrat, itu hasilnya n ya, n disubstitusikan dengan tak hingga, hasilnya tak hingga. Artinya apa? Pertumbuhan kompleksitas dari Fn ini lebih besar daripada Gn, sehingga Gn ini adalah Big Omega dari Fn ya, atau Fn masuk dalam Big Omega Gn. Artinya apa? Kondisi terbaiknya Fn itu ini Gn. Dengan kata lain, pertumbuhannya Gn lebih lambat daripada pertumbuhan kompleksitas Fn ya. Karena Fn-nya kalau dibagi dengan Gn lebih banyak Fn tak hingga. Ya, ini cuman untuk alternatif lain ya dari metode yang kemarin kalau menggunakan koefisien begitu. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan studi kasus ya. Strategi algoritma, kita menggunakan kasus knapsack problem, teman-teman. Jadi knapsack ini adalah suatu istilah kantong ya, kantong yang akan memuat suatu item, di mana item itu memiliki berat dan juga nilai profit ya. Nah, tujuannya bagaimana di dalam knapsack problem ini? Masalah yang harus dipecahkan adalah bagaimana kita bisa memuatkan item-item itu ke dalam satu knapsack ya, sehingga nanti total item yang masuk di sini di dalam knapsack itu memiliki profit yang maksimal, Nah, yang jadi masalah bagaimana kita memilih itu, sedangkan knapsacknya terbatas. Mana yang nanti kalau ini muat ya, sebagian besar muat, tapi profitnya paling besar. Kadang-kadang ada yang muat hampir semuanya tapi profitnya kecil. Kemudian justru yang 2 item masuk profitnya paling besar. Nah, itu masalahnya itu. Jadi ini masalah klasik untuk maksimasi ya. Kita memaksimalkan nilai profit dari semua item yang bisa masuk dalam kapasitas knapsack ini. Ya.
Nah, persoalan ini disebut dengan 1/0 knapsack ya. Maksudnya kalau item itu masuk dia statusnya 1, kalau item itu tidak masuk, tidak dipilih ke dalam knapsack, statusnya 0 gitu. Nah, jadi tadi ya seperti yang sudah kita sampaikan, persoalannya adalah diberikan sekian buah objek dan sebuah tas knapsack ya, dengan kapasitas bobotnya knapsack adalah K. Setiap objek memiliki properti bobot weight WI untuk objek ke I dan juga keuntungan profit masing-masing objek atau PI. Nanti P1, P2, P3 tergantung jumlah item yang akan dimasukkan. Nah, bagaimana memilih objek-objek yang dimasukkan ke dalam knapsack sehingga akan memaksimalkan keuntungan. Nah, total bobot objek yang dimasukkan ke dalam knapsack tidak boleh melebihi kapasitas knapsack. Nah, jadi persoalan 0,1 knapsack ini dapat kita perkirakan sebagai kita bagaimana mencari himpunan bagian atau subset ya dari keseluruhan objek-objek yang tersedia yang akan dimuat ke dalam knapsack. Sehingga nanti setiap subset atau himpunan bagian itu kita hitung total keuntungannya yang mana yang terbesar yang kita pilih. Nah, solusi persoalan ini nanti akan kita nyatakan dalam ini ya, vektor n tuple ya. Jadi x itu adalah item objeknya, di mana ada x1, x2 sampai dengan xn ya, sebanyak n objek begitu. Nah, xi bernilai 1 jika objek ke i itu dipilih untuk dimasukkan ke dalam knapsack. Sedangkan xi bernilai 0 jika objek ke i tidak dipilih untuk masuk dalam knapsack. Nah, yang pertama ini kita menggunakan strategi exhaustive search ya. Strategi yang melelahkan gitu. Mengapa disebut melelahkan? Karena dia harus mendaftar semua himpunan bagian dari n objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Nah, kalau mendata semua himpunan bagian kan berarti kita mencari kombinasinya ya teman-teman. Misalnya ada 4, berarti nanti ada 16 kombinasi. Misalnya ada 3 item yang tersedia yang akan dipilih dalam knapsack, maka nanti ada 2/3 kombinasi. Gitu ya. Jadi algoritma exhaustive search ini untuk masalah knapsack yang pertama kita harus mengenumerasikan atau mendaftar semua himpunan bagian atau subset dari n objek tadi. Yang kedua, lalu kita evaluasi masing-masing subset itu memberikan berapa bobotnya itu harus lebih kecil daripada kapasitas knapsacknya dan memberikan total keuntungan yang paling besar. Lalu kita pilih dari semua itu tadi 2/n tadi, manakah himpunan subset yang memberikan total keuntungan maksimal. Nah, ini misalkan seperti ini. Jadi ada n objeknya 4 ya. Ada 4 barang yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Nah, barang pertama yaitu W1, beratnya 2, profitnya untuk W1 20, keuntungannya 20. Kemudian W2 itu beratnya 5, profitnya 30. W3 beratnya 10, profitnya 50 dan W4 profitnya 10, beratnya 5. Nah, kapasitas knapsacknya kantongnya itu 16. Lalu bagaimana kita mencari solusi dengan exhaustive search? Ini di dalam tabel ini ya, kita mengenumerasikan atau mendaftar semua kemungkinan subsetnya. Berarti kalau ada 4 item yang akan masuk, berarti jumlah subsetnya adalah 2/n, 2/4. Itu termasuk subset himpunan kosong, seperti ini. Nah, jadi ini yang pertama ya, untuk himpunan yang subsetnya itu beranggotakan 1, itu termasuk himpunan kosong ini 1, kemudian 1, 2, 3, 4. Lalu untuk himpunan atau subset yang beranggotakan 2, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kenapa 6? Karena tadi jumlah n-nya itu ada 4, dikombinasikan ke dalam 2. 4C2, 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial, kan 4 kali 3 kali 2 dibagi 4, 6 ya. Jadi ada 1, 2, 1, 3, 1, 4, kemudian 2, 3, 2, 4, lalu 3, 4, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini adalah subset yang memiliki kombinasi 3 anggota. Ya, 1, 2, 3, 1, 2, 4, kemudian 1, 3, 4, lalu 2, 3, 4. Yang terakhir adalah subset yang memiliki anggota, semua anggota. Ini 1, 2, 3, 4, cuma satu ini aja. Tidak perlu dicampur dengan 4, 3, 2, 1, nggak perlu. Ini juga 1, 2 ya udah, nggak perlu ada 2, 1 karena ini kombinasi ya. Kalau permutasi 1, 2 dan 2, 1 itu beda.
Nah, ini himpunan bagiannya ada berapa? Tadi N totalnya ada 4. Kita hitung himpunan bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 2 pangkat N ya, 16 ya. Nah, setiap himpunan bagian ini, metode exhaustive search ini menghitung total bobot dan juga total keuntungan. Untuk himpunan kosong tidak ada, berarti bobotnya 0, keuntungannya 0. Kemudian untuk himpunan yang subsetnya itu anggotanya 1, item 1 tadi bobotnya adalah 2, keuntungannya 20. Kemudian yang subset beranggotakan item 2, bobotnya itu 5, beratnya 30. Begitu seterusnya ya. Kemudian yang beranggotakan subset yang beranggotakan item 1 dan item 2, ini total bobotnya ya jumlah aja. Subset 1 itu bobotnya berapa? 2. Kemudian subset 2 bobotnya 5, berarti 2 tambah 5, 7. Kemudian keuntungannya ini tambah ini 50 ya. Berarti 1 dan 2 total bobotnya 7, total keuntungannya 50. Kemudian yang 23, nah 23 berarti ini tambah ini 15 ya bobotnya. Ini tambah ini 15, kemudian total keuntungannya bagaimana? 30 tambah 50, 80. Dan seterusnya sampai dengan subset yang 4 item ya, dihitung semuanya 2 tambah 5 tambah 10 tambah 5 bobotnya ini, kemudian keuntungan dari item ini 20, 30, 50, 10 ya. Nah, masalahnya apa ini? Kok tidak layak? Karena walaupun keuntungannya maksimum, tapi beratnya kan melebihi knapsack. Beratnya kan udah 17, padahal kapasitasnya 16. Berarti yang kita pilih mana? Yang kapasitasnya paling mendekati knapsack, lebih kecil atau sama dengan knapsack, tapi profitnya paling tinggi. Oh, yang kombinasi 2-3 atau subsetnya yang item 2 dan item 3. Nah, ini baru ketahuan ya. Berarti item 2 dan item 3 itu masuk dalam knapsack. Nah, gitu. Jadi himpunan bagian objek yang memberikan keuntungan maksimum adalah pada subset 2-3 dengan total keuntungan 80. Sehingga bisa kita tuliskan solusinya adalah ini. Karena tadi ada X1, X2, X3, X4, maka yang X2 dan X3-nya menyala ya. Satu-satu yang lainnya 0. Artinya ini X2 dan X3 itu masuk dalam knapsack atau terpilih dalam knapsack. Nah, gitu teman-teman. Kalau kita cermati ya teman-teman ya. Ketika dia itu setiap subset itu dia menghitung berapa N. Dia menghitung bobot ya, dia menghitung satu bobot. Kemudian menghitung satu keuntungan ya. Kemudian ketika subsetnya ada 2, dia menghitung berapa ini? N-2 ya. Kalau tadi subsetnya ada 1, dia menghitung N-3 bobot. Karena N-nya kan ada 4. Berarti kalau cuma menghitung bobot dari satu item aja, berarti dia berapa kali menghitung? Cuma N-3. Ini juga menghitung sebanyak N-3 keuntungan. Karena hanya keuntungannya si item 1 aja yang dihitung ya. Kemudian ini juga ketika dia subsetnya 1, 2, dia menghitung bobot berapa item? 2 item. Kemudian dia menghitung profit dari 2 item. Ini juga ketika subsetnya 3, dia menghitung bobot 3 item. Bobot item 1, 2, 3 dan menghitung profit dari 3 item. 3 item 1, 2, 3. Kemudian ketika subsetnya itu beranggotakan 4 item ya. Misalkan yang dipilih 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti dia menghitung 4 bobot ya, bobot 1, 2, 3, 4 dan juga profit dari 4 item ini, item 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita cermati teman-teman, berarti setiap subset itu dia menghitung berapa kali. Nah, jadi dia menghitung sebanyak N kali ya teman-teman ya. Ya, kalau misalkan bobot ini dihitung, kemudian total keuntungannya dihitung ya kita ibaratkan 2N. Tapi yang di sini kan nggak sampai 4 ya teman-teman ya. Jadi di sini N-3 kali 2. Ya, misalkan yang ini N-3 kali 2. Ini juga N-3 enggak. Ini N-3 kali 2. Mengapa kali 2? Karena dia menghitung total bobot dan juga total keuntungan. 2 kali perhitungan. Tapi banyaknya yang dihitung kalau subsetnya cuma 1 itu N-3 kali 2. Kemudian yang ini karena dia menghitung 2 subset ya. 2 kali perhitungan bobot dan berat, berarti 2 kali N-2 ya. Karena ada 2 subset. Kalau ini yang ini berarti 2 kali N-1 karena dia menghitung 3 subset gitu. Nah, yang ini adalah 2 kali N. Nah,
kita pukul rata aja kalau setiap subset itu menghitung 2n begitu teman-teman. Ya, menghitung 2n. Tapi 2n itu kan kecil ya, nggak pengaruh koefisiennya. Nah, 2 kali n itu dihitung sebanyak berapa? Kita menghitung 2 kali n tadi, menghitung total bobot dan total keuntungan setiap subset itu sebanyak ini 2 pangkat n sebanyak 16. Berarti kompleksitas dari exhaustive search untuk knapsack problem ini adalah n dikali n kali 2 pangkat n. Nah, kita lihat di sini. Algoritma dengan kompleksitas 2 pangkat n ini besar sekali ya, sangat kompleks ini. Kita nggak bisa kalau misalkan untuk kasus knapsack yang n-nya banyak, misalkan n-nya 100 begitu, berarti dia harus mengenumerasikan subset dari 100 himpunan, kan besar sekali itu. Ya, pertumbuhan running time-nya nanti 2 pangkat n ini besar sekali. Maka ini harus menggunakan strategi algoritma lain untuk menyelesaikan knapsack ya. Itu ya. Jadi ini teman-teman kesimpulannya ya. Berapa banyak himpunan bagian dari sebuah himpunan dengan n elemen. Nah, berapa banyak himpunan bagiannya ya. Tadi totalnya adalah 2 pangkat 4 atau 2 pangkat n, 16. Nah, waktu untuk menghitung total bobot objek yang dipilih tadi ON. Tadi saya katakan ada yang 2 kali n pangkat min 3, ada yang 2 kali n min 1, ada yang 2 kali n min 2, ada yang 2 kali n min 3. Kemudian yang terakhir yang kombinasinya itu subsetnya itu 4 item, cuma satu, itu adalah 2 kali n ya. N yang pertama menghitung total bobot, n yang kedua menghitung total profit. Nah, 2 kali n itu masih masuk dalam big O n pangkat 1 ya. Big O n pangkat 1. Karena koefisien itu nggak terlalu ngaruh. Yang mengaruh adalah order n-nya. Mau 100 kali n atau 1n itu masih dalam big O n. Masih linear ya. Ya teman-teman bayangkan saja, suatu gradien itu misalkan y sama dengan x, dengan y sama dengan 5x, y sama dengan 100x. Itu sama-sama pertumbuhannya linear teman-teman. Cuma beda kemiringan aja, sudut kemiringan aja. Tapi pertumbuhannya linear ya. Jadi koefisiennya nggak ngaruh. Yang ngaruh adalah order n-nya ini, n-nya pangkat 1. Gitu ya. Jadi tadi walaupun kalau kita lihat di sini itu kompleksitasnya kira-kira ya 2n kali 2 pangkat n. 2n kali 2 pangkat n. 2-nya nggak ngaruh. Ya ibaratnya kompleksitasnya adalah O n kali 2 pangkat n. 2-nya nggak ngaruh ya. Sama seperti analogi gradien tadi gitu. Ini ya. Jadi kompleksitasnya ini sangat kompleks. Nah, untuk traveling salesman problem, pencarian jarak terpendek ya, dan juga kasus knapsack. Jadi kasus pencarian jarak terpendek dan kasus knapsack ini adalah contoh persoalan yang memiliki algoritma eksponensial kalau diselesaikan dengan exhaustive search. Nah, bisa dikatakan kalau kompleksitasnya itu eksponensial, itu berarti dia non deterministik polinomial ya. Tidak bisa dilukiskan dalam kompleksitas yang ini teman-teman. Ini mana tadi? Ya, jadi kalau sudah 1,5 pangkat n, 2 pangkat n ya, apalagi n faktorial ini sudah tidak bisa dinotasikan dalam n kuadrat atau n pangkat 3. Non deterministik polinomial. Jadi yang ini kan polinomial ini nggak bisa setara dengan ini. Ini jauh lebih kompleks. Pertumbuhan running time-nya lebih tinggi. Yang pangkat itu, yang 2 pangkat n. Nah, jadi tidak mungkin ditemukan algoritma polinomial untuk memecahkan kasus knapsack yang menggunakan exhaustive search atau yang menggunakan strategi algoritma exhaustive search. Ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian bagaimana dengan adanya strategi algoritma exhaustive search yang kompleksitasnya sangat tinggi, sehingga terdorong adanya algoritma greedy teman-teman. Greedy itu kan artinya rakus ya. Jadi maksudnya rakus dalam hal apa? Rakus dalam hal kita mencari solusi minimum lokal ya. Jadi solusi terkecil kita cari dulu, kita kumpulkan. Harapannya nanti itu memberikan solusi global yang terbaik gitu. Tapi greedy itu tidak selalu memberikan solusi optimal. Cuma pendekatan greedy itu bisa mengantarkan kita untuk mempermudah mendapatkan solusi optimal. Jadi alurnya si greedy itu, misalkan nanti ujung-ujungnya kok nggak mendapatkan hasil yang optimal, itu alurnya itu bisa mempermudah kita untuk mencari solusi optimalnya.
gitu. Nanti akan kita lihat. Nih ya teman-teman ya. Nah, dengan algoritma greedy bagaimana penyelesaian knapsack tadi? Kita harus memasukkan objek satu persatu ke dalam knapsack. Sekali objek itu masuk ke dalam knapsack, maka objek itu tidak bisa dikeluarkan lagi. Ya, itu cuma analogi aja. Nah, kemudian greedy ini nanti terdapat pertimbangan greedy secara heuristik ya. Greedy by weight, greedy by profit, dan juga greedy by density ya. Density itu adalah profit per beratnya. Jadi nilai profit setiap beratnya. Kalau air ya debit ya, volume per detik gitu ya. Nah ini greedy by profit. Setiap langkah dalam pemilihan item knapsack itu, setiap langkah dalam pemilihan item objek itu, kita harus memilih objek dengan keuntungan yang terbesar. Jadi dia rakus dalam hal mana sih objek yang keuntungannya paling besar dulu, secara descending ya berarti ya. Ada 5 objek, 5 item, kita pilih item yang harga keuntungannya itu paling tinggi dulu. Nah, berarti dia rakus dalam hal profitnya dulu. Nah, kemudian ini kalau terus-menerus dilakukan sampai dengan objek itu habis ya, kemudian tidak melebihi kapasitas knapsack, maka harapannya nanti akan memaksimumkan keuntungan ya. Kemudian greedy by weight ini kurang memperhatikan keuntungan, tapi dia mencari apa? Mencari item yang paling kecil dulu. Ya, supaya harapannya bisa mengisi knapsack sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kalau ini dia mengefisienkan space knapsacknya, bukan mengoptimalkan keuntungannya ya. Dia rakus dalam hal berat, mencari berat yang paling ringan dulu. Biasanya ini tidak memberikan keuntungan maksimum, tapi ya harapannya dengan berat yang teringan itu muat banyak di dalam knapsack, keuntungannya maksimum. Tapi biasanya yang greedy by weight ini tidak menyebabkan keuntungan maksimum. Nah, ini greedy by density ya. Ini setiap langkah knapsack diisi objek yang mempunyai keuntungan per berat yang terbesar. Jadi dia akan mencari P per W dari yang terbesar dulu secara descending ya. Harapannya akan mendapatkan keuntungan. Nah, pemilihan objek berdasarkan salah satu dari strategi 3 macam ini tadi, ini tidak menjamin akan memberikan solusi optimal, tetapi akan membantu mempermudah memperoleh solusi optimal. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini misalkan ada, ini salah nih teman-teman. Ini W1, P1, W2, P2, W3 dengan profitnya 3, 50, W4, profit 4-nya 10, ini P4. Bahaya namanya. Ya. Kemudian kapasitas knapsacknya adalah 16. Kita hitung dulu ya teman-teman ya. Kita list dulu properti objeknya. Ini objek KI, objek 1, objek 2, objek 3, objek 4. Objek 1 memiliki berat berapa? 6. Objek 2 memiliki berat 5. Ya, W2 itu 5, kemudian W3 itu 10. Ini W4 5 ya. Kemudian profit dari W1 itu adalah 12 ya, kita list di sini. Kemudian profit dari W2 itu berapa? 15 ya. Profit dari W2 15 ya. Profit dari W1 12, kemudian profit dari W3 50, kita tulis di sini. Profit dari W4 ini 10 ya, teman-teman ya. 10 kita tulis ini. Kemudian P1 dibagi W1 ya udah berarti 12 bagi 2, 2. P2 bagi W2 15 bagi 3, 3. P3 bagi W3 50 bagi 10, 5. Ini juga 10 bagi 2, 2. Berarti ini adalah density dari item 1, ini density item 3, ini density item 4. Nah, sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita lihat dulu, kita lakukan greedy by profit ya. Greedy by profit berarti kita perhatikan mana yang dari item 1 sampai 4 itu profitnya paling besar. Nah, kita lihat dari tabel kolom profit. Yang paling besar adalah item 3 karena profitnya 50. Ya udah, ini masuk 1. Sekarang kalau item 3 ada masuk, item 3 beratnya 10. Kapasitas knapsacknya 16. Berarti masih ada sisa 6 ya. Maka kita pilih profit kedua yang terbesar adalah item 2, yaitu profitnya 15. Item 2 beratnya 5. Berarti sudah punya 15 ya beratnya ya. Nggak mungkin ditambahi item 1 dan item 5 karena beratnya mereka 6 dan 5. Ya udah, berarti yang dipilih untuk greedy by profit ini adalah item 2 dan item 3. Item 2 dan 3 menyala kan, berarti profitnya berapa? Dijumlah 12 tambah 50, 65. Kemudian greedy by weight nih.
Sekarang dari greedy by weight, kita pilih item 1 sampai 4 itu mana yang weight-nya paling kecil. Nah, kita dahulukan dulu yang weight-nya paling kecil. Berarti item 4. Item 4 itu kita pilih dulu. Weight-nya 5 ya. Kemudian mana yang lebih kecil lagi? Oh, 2 ini. Item 2 itu 5 juga. Nah, 5 ditambah 5 10, masih ada sisa berapa? 6 ya. Kemudian kita pilih beratnya yang terkecil kedua 6, item 1. Item 1 masuk. Berarti 1, 2, dan 4 kita pilih. Total beratnya adalah 16 ya. Karena 6 ditambah 5 tambah 15. Keuntungannya berapa? 12 tambah 15 tambah 10. 37. Nah, ini kelihatan kecil ya. Greedy by weight itu kecil. Memaksimalkan banyaknya yang termuat di knapsack tapi keuntungannya malah kecil. Kemudian greedy by density. Kita lakukan secara descending. Kita pilih pay per way-nya yang paling gede dulu. Nah, ini pay per way dari item 3 itu 5. Kita pilih dulu. Greedy by density 3-nya masuk. Nah, item 3 itu 10. Berarti masih ada sisa 6. Berat 6 ya. Kita milih item yang jangan beratnya melebihi 6, tapi dengan pay per way yang lebih besar, yang masih besar, lebih besar kedua dari 5 ya. Paling besar nomor 2 dari 5 maksudnya. Tadi ini sudah masuk, kemudian kita pilih yang terbesar kedua dari 5 itu 3. Iya, pay per way yang nilainya 3. Itu pada item 2. Berarti 3 kita pilih. Oh, ternyata beratnya 5. Berarti 10 tambah 5, 15. Berarti kita nggak mungkin milih yang lain. Karena kalau tambah yang lain beratnya udah melebihi knapsack. Nah, berarti greedy by density itu beratnya berapa? Totalnya 15, keuntungannya 65. Nah, dari hasil ini tadi, secara heuristik greedy by profit, greedy by weight, greedy by density, oh ternyata yang memberikan keuntungan maksimal itu adalah pemilihan item 2 dan item 3. Berarti solusi optimalnya adalah ini. Cuma kadang-kadang ada yang sudah dilakukan greedy by weight by profit by density, itu solusi optimalnya malah menggunakan perhitungan manual tidak sama dari yang sudah diperhitungkan secara greedy. Ada yang seperti itu ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ya. Ini B2, B3, B5. Nah, ini teman-teman ya. Caranya mirip seperti tadi. Cuman ini ternyata setelah dihitung dengan greedy by profit, solusinya seperti ini ya. Setelah dihitung dengan greedy by weight, didapatkan banyak yang masuk tapi keuntungannya paling kecil. Lagi-lagi greedy by weight hanya mengefisienkan space-nya knapsack. Kemudian greedy by density ini keuntungan maksimalnya 51. Nah, dari sini teman-teman, ternyata dengan perhitungan manual malah ketemu solusi optimal ya. Dia bisa mencapai semua kapasitas knapsack ya. Knapsacknya itu full, tapi keuntungannya maksimal lebih tinggi daripada ini greedy by profit, weight, dan density. Nah, berarti solusi optimalnya malah didapat secara manual. Nah, secara manualnya ini sebenarnya terbantu dari sini ya teman-teman ya. Ini tinggal mengubah bagian yang ini, 3 ini. Jadi greedy itu walaupun ini tidak menemukan solusi optimalnya, tapi membantu mempermudah menemui solusi optimal untuk secara manualnya. Ya. Ini kalau kita perhatikan, ini kan mengganti dari sini. Dari density itu diganti item 3, 4, 5 ini. Item 3 masuk, item 4 dan 5 tidak masuk, malah keuntungannya maksimal. Ya, jadi greedy itu mengumpulkan lokal optimal ya, tidak selalu memberikan global optimal, tapi mempermudah pencapaian global optimal atau solusi optimal. Gitu ya. Jadi algoritma greedy bisa tidak selalu berhasil menemukan solusi optimal ya untuk masalah knapsack yang bulat ya. Knapsack masuk atau tidak masuk gitu. Nah, sehingga bagaimana strateginya? Strategi untuk supaya greedy itu bisa mencapai solusi optimal. Maka kita menggunakan fractional knapsack. Dalam kasus knapsack ini, yang masuk nanti bisa tidak bulat 1 atau 0, tapi misalkan separuh berat, separuh item, sepertiga item atau seperempat item gitu masuk. Nah, ini fractional knapsack ini yang tadinya itu 0,1 di sini bisa 0, bisa 0,5, bisa 1, bisa setengah, bisa seterusnya, bisa 0,01 ya. Tapi dalam prakteknya fractional knapsack itu susah ya. Nah, kalau misalkan unit yang akan dimasukkan ke dalam kontainer atau knapsack itu unitnya nggak bisa diparu-paru, nggak bisa dipecah. Misalkan seperti laptop.
Ya kan nggak bisa berarti menggunakan fractional cramshack. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dalam fractional cramshack ini kita tugasnya adalah memaksimalkan berapa jumlah profit setiap item yang masuk ya. Jumlah profit setiap item yang masuk dalam knapsack itu berapa. Dengan kendala semua berat dari item yang masuk itu harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas knapsacknya. Nah, dalam hal ini jumlah item yang masuk itu tidak selalu bulat ya, tapi bilangan pecahan dari 0 sampai dengan 1 ya. Misalkan 0,5 barang ke-1 masuk, baru barang kedua, atau barang 1 masuk kemudian 0,007 barang kedua masuk dan seterusnya. Nah, karena ini jumlah barangnya itu yang masuk pecahan, maka ini tidak bisa diselesaikan dengan exhaustive search ya. Nggak mungkin lah kita mengenerate subset dari pecahan-pecahan, kan jumlah pecahan dari 0 sampai 1 itu kalau floating ini nggak terhingga ya, nggak terhingga, bisa 0,001, 0,000 nya tak hingga baru 1, nggak mungkin. Jadi fractional cramshack ini harus diselesaikan dengan perulangan, harus dengan greedy ya, tidak menggunakan exhaustive search gitu. Nah, dengan algoritma greedy ya, yang telah disebutkan di atas, kita dapat memilih objek yang akan dimasukkan ke dalam knapsack. Tentu saja menggunakan pendekatan greedy by weight, profit, dan density ya teman-teman. Ini ada yang salah teman-teman. W1 P1, W2 P2, ini P2. Kemudian ini W3 P3 ya teman-teman. Ya, kita list ya. Item 1, 2, 3, W1-nya 18, untuk W2-nya 15, W3-nya 10. Kemudian P1-nya 25, P2-nya 24, betul. P3-nya 15. Nah, ini P per W ya. Berarti 25 bagi 18 1,4, 24 bagi 15 1,6, 15 bagi 10 1,5. Nah, sekarang kita lakukan greedy by profit. Yang pertama berarti profit yang tertinggi dulu yang masuk. Nah, dari sini profit yang tertinggi ada pada item 1. Berarti item 1 masuk 1. Kapasitas knapsacknya 20. Kalau item 1 itu sudah masuk, beratnya item 1 18, berarti kita masih punya space 2 ya. Kita pilih yang profitnya tertinggi tapi dengan space-nya itu 2. Nah, profit tertinggi ada pada item 2, profit 24 itu milik item 2. Tapi kita yang bisa masukkan dari item 2-nya 2 kilo, artinya 2 per 15 ya. Beratnya gitu. 2 per 15 dari 15 kan 2 ya. Berarti profitnya adalah 2 per 15 kali 24 gitu. 2 per 15 kali 24 ya. Kemudian karena ini sudah 18 ditambah dengan 2 ya, 2 per 15 kali 15 berarti 2. Udah 20, ini nggak mungkin bisa masuk item ketiga. Sehingga ini profitnya kita tambahkan ya, 25 ditambah 2 per 15 kali 24. Hasilnya 28,2 total keuntungan untuk greedy by profit. Kemudian greedy by weight, kita lihat weight-nya yang paling kecil 10 ya. Berarti 10 masuk. Kemudian karena ini 10 masih ada sisa space 10 ya. Nah, kita lihat yang beratnya terkecil nomor 2 setelah 10 apa? Oh, item 2 15. Tapi nggak mungkin 15 masuk semuanya. Yang space-nya yang masih tersisa tadi 10, berarti 2 per 3 dari 15 ya, supaya bisa 10 ya. 2 per 3 dari 15 kan 10. Oke, berarti ini sudah pas. Nggak mungkin item 1 dimasukkan, karena melebihi dari 20 nanti kalau dimasukkan. Sehingga di sini yang kita hitung adalah 2 per 3 dari keuntungan 24 ya. 2 per 3 dari 24 berarti berapa? 16 ditambah dengan 15, 31 keuntungannya. Kemudian kapasitasnya yang masuk pas 20 ya. Kemudian ini greedy by density, kita pilih density yang tertinggi dulu, yaitu pada item 3 ya. Nah, pada item 3, pada item 2 ya, density tertinggi adalah pada item 2 karena 1,6. 1, item 2 masuk 1 semuanya, sehingga masih ada space 5 ya. Kita lihat sekarang density terbesar kedua adalah pada item 3, tapi nggak semua item 3 masuk karena tadi space-nya tinggal 5 ya. 5 itu separuhnya 10 ya, berarti harus dikali setengah dari item 3, setengah dari beratnya maupun setengah dari profitnya. Karena separuh dari item 3 masuk ya, kita langsung kalkulasi ya setengah profitnya lah gitu. Nah, kemudian setelah ini setengahnya masuk dari item 3 masuk, berarti udah pas 20. Ini nggak mungkin masuk yang item 1. Sehingga ini kita total keuntungannya
24 ditambah 7,5, 31,5. Ya, jadi dari greedy by weight, density dan profit, ternyata yang memberikan solusi optimal adalah greedy by density ya. Dengan total keuntungan 31,5. Ketemu ya teman-teman ya solusi optimal. Cuman dalam prakteknya nggak mungkin lah kalau nggak selalu bisa setiap item itu diparo-paro ya, dipecah-pecah. Nah, kalau itemnya itu unit laptop atau barang-barang yang riskan itu nggak mungkin ini dipraktekkan. Tapi kalau misalkan seperti bahan makanan ya, beras, tepung itu bisa ya gitu ya. Tinggal nanti dibagi, kemudian kantongnya diberikan yang kantong kecil sebelum dimasukkan ke kantong knapsack. Setiap unit berasnya itu dikantongi kecil-kecil gitu, kalau dibagi setengahnya atau 2/3-nya gitu. Baru dimasukkan ke knapsack, itu bisa. Jadi ini memberikan solusi optimal ya teman-teman ya. Nah, strategi pemilihan objek berdasarkan densitas P per W terbesar secara descending memberikan solusi optimal. Nah, agar proses pemilihan objek berikutnya optimal, maka kita urutkan pemilihan P per W dari item ke I yang dari yang terbesar ya, kemudian terbesar kedua sampai berikutnya secara menurun ya. Oke, ini ada yang masuk teman-teman. Sebentar. Admit all ya. Oke. Ternyata dibatasi ya sekarang Google Meet ya teman-teman ya. 15. Dulu tidak terbatas dan bisa record ya. Sekarang nggak bisa record. Terbatas. Nah, itu teman-teman ya. Ini berarti kalau pemilihan greedy by density kita memperhatikan PI per WI dari yang terbesar dulu. Lalu kita perhatikan beratnya. Jadi secara singkat ya, algoritma fractional knapsack, algoritma greedy untuk kasus knapsack yang terpecah ya, fraksional. Itu yang pertama caranya hitung harga PI per WI yang terbesar dulu. Ya, lalu urutkan secara ini ya, descending ya. Lalu kita panggil fractional knapsack. Jadi kita pilih item-item secara fraksional dengan memperhatikan beratnya. Seperti tadi. Ya, ini ya, teman-teman. Kalau kita lihat, ini algoritma greedy untuk fractional knapsack ya, teman-teman ya. Ya. Berarti ini teman-teman, for I sampai dengan 1 dengan N, di sini kita menginisialisasi setiap fraksi objek ya. Kita menginisialisasi setiap fraksi objek. Ini selesai di sini ya teman-teman ya, for-nya yang pertama. Kemudian yang ini untuk menghitung tadi setiap bobot dan juga setiap keuntungan yang dipilih ya. Kalau kita perhatikan ini while I lebih kecil sama dengan N dan juga status masih utuh. Ini dilakukan sebanyak N kali ya. Di sini sudah tidak ada for di dalam for. Ini for-nya tersendiri. While-nya tidak masuk dalam for yang ini ya. Ya, ini selesai ya. Kalau in-nya sudah lebih besar daripada n, maka keluar dari while ya. Kalau kita perhatikan di sini hanya satu perulangan dan setiap perulangan itu ada if yang dua macam, pembacaan secara dua macam ya. Kalau total bobot ditambah dengan fraksional WI itu lebih kecil daripada K, maka lakukan masuk. Kemudian kalau masih muat utuh ya, masih muat utuh lakukan lagi ya. Berarti kalau kita perhatikan ini hanya perulangannya menggunakan n ya, teman-teman ya. Sedangkan tadi kalau exhaustive search itu n kali 2 pangkat n. Ternyata greedy itu lebih singkat ya. Efisiensi algoritmanya lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Dari yang tadi penyelesaiannya itu secara n kali 2 pangkat n, tapi pasti menemukan solusi optimal. Tapi yang ini, greedy ini, kompleksitasnya n ya. Kalau kita lihat di sini, hanya satu perulangan, ditambah n ya, dua kali n lah. Tapi yang ini kan nggak terlalu ya, 2 itu koefisien nggak terlalu berpengaruh. Berarti ini n kompleksitasnya, tapi tidak selalu memberikan solusi optimal. Ya. Baik teman-teman, ini sudah slide terakhir ya. Silakan bekerja secara berkelompok teman-teman. Ini sebagai tugas Anda. Kemudian saya tambahi tugasnya, ya lakukan secara berkelompok. Kemudian nanti Anda bahas, Anda buat laporannya. Di dalam laporan itu jelaskan peranan masing-masing anggota kelompok dan juga nanti yang mengumpulkan hanya perwakilan setiap ketua kelompoknya saja dengan format kelompok berapa underscore nama ketua kelompok berapa underscore nama ketuanya underscore nim ketuanya .pdf. Nah ini
saya tambahi soalnya ya teman-teman ya. Ini soal yang pertama untuk diselesaikan secara berkelompok. Kemudian soal keduanya itu adalah carilah kasus-kasus lain yang bisa diselesaikan dengan algoritma greedy. Lalu Anda analisis penyelesaiannya. Ya. Jadi soalnya ada dua. Yang pertama ini di dalam slide terakhir. Yang kedua, setiap kelompok tentukan kasus-kasus lain yang bisa diselesaikan dengan algoritma greedy, lalu tunjukkan penyelesaiannya dan juga analisislah bagaimana big O-nya. Begitu. Jelas ya teman-teman ya? Bisa dipahami? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri, teman? Kita sudah tinggal 13 menit atau mungkin 11 menit. Saya baru tahu kalau meeting sekarang nggak bisa, Google Meeting nggak bisa record dan juga tidak tidak lebih ya, tidak lebih dari 1 jam ya. Dulu bisa 2 jam gratis. Ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, tolong dikerjakan ya. Nanti saya upload di Spada. Nah, bagi teman-teman yang tadi terkendala presensi akan saya bantu. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga kita bisa di kelas minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.